Apa? Tidak teratur makan obat kan? Jadi tekanan darah ke pankreas kurang, pankreas rusak, timbullah diabetes. Jadi penderita hipertensi ada yang jadi kena diabetes. Seperti Amang Saud ya. Kemarin Amang Saud itu terdiagnosa awalnya hipertensi aja. Akhirnya pada saat kita cek gula ketahuan. Tapi nggak apa-apa, ketahuan. Jadi lebih bagus ketahuan dibanding tidak. Nanti kalau nggak ketahuan udah terlanjur tinggi kan. Makanya kita sekali-sekali kita cek gulanya semua. Semua kan ada waktunya ya, Mang Inang. Sekali atau 2 kali setahun kita cek semua di sini. Mana tahu sekarang hipertensi, baru ketahuan diabetes. Jadi makanya Mang Inang harus tetap dijaga supaya tensinya tetap bagus, supaya sirkulasinya tetap di pankreas jadi bagus ya. Karena pankreas itu penghasil hormon insulin. Kalau pankreas rusak, jadinya ke pankreas pun ikut rusak, ya. Jadi tetap pertahankan tekanan darahnya. Berapa tekanan darah yang bagus? Di bawah 140. Oke, mainan saya bahas dulu tentang diabetes ya. Karena ini harus diulang-ulang terus diabetes. Karena tahun lalu pernah saya bahas kan, apa itu diabetes? Apa itu diabetes? Diabetes mellitus atau biasa disebut kencing manis merupakan penyakit gangguan metabolisme yang menahun akibat hormon insulin di dalam tubuh tidak dapat digunakan secara efektif dalam mengatur keseimbangan gula darah, sehingga konsentrasi kadar gula darahnya dalam darah tinggi ya. Jadi Amang Inang ibaratnya gini, simpelnya, gula darahnya tinggi tapi dia tidak bisa masuk ke sel, selnya kelaparan, nggak bisa. Gulanya cuma lewat aja, numpang lewat. Padahal sel kita itu perlu gula. Nah, apa yang mengakibatkan si gula itu tidak bisa masuk ke sel? Yang pertama, yang saya bilang apa itu? Kalau misalnya kuncinya bagus, lubang kuncinya apa nggak cocok gimana? Nggak bisa masuk juga kan? Seperti itu diabetes. Jadi pintunya itu tidak bisa terbuka, ya. Jadi ibaratnya hormon insulin itu kunci. Lubang kuncinya adalah reseptor. Kalau hormon insulinnya kurang, kuncinya kan rusak. Jadi nggak bisa masuk juga kan? Atau reseptornya rusak, lubang kuncinya yang rusak. Gulanya pun nggak bisa masuk, ya. Kalau Amang Inang kebanyakan karena anak kuncinya nih rusak nih. Jadi Amang Inang itu kebanyakan karena lubang kuncinya yang rusak. Kenapa? Karena Amang Inang kebanyakan yang diabetes itu terjadi usia lanjut kan? Nah, itu diabetes tipe 2. Tapi kalau yang kuncinya rusak, itu diabetes tipe 1. Itu biasanya dari umur muda. Dari remaja, dari umur 20, 30 udah kena. Itu biasanya si kunci yang rusak, hormon insulin yang rusak, ya. Yang baru kena diabetes sekarang itu lubang kuncinya yang rusak. Ausnya mungkin gara-gara apa? Kurang olahraga. Pola makan dulu sering manis-manis. Aus lah dia si reseptornya, jadi nggak bisa masuk gulanya ke dalam. Kalau hormon insulin dari muda dia rusak karena pankreasnya udah rusak dari muda. Jadi tidak bisa dia pabriknya, istilahnya pabriknya si pankreasnya rusak, pabriknya. Pabrik, ya. Kalau Inang bukan yang diabetes sekarang bukan pabriknya yang rusak. Si lubang kuncinya yang rusak. Ya? Ngerti Amang Inang siapa yang diabetes? Nah, udah ngerti kan Inang ya? Nah, udah ngerti. Inang tipe 2. Karena kedapatannya dari umur berapa? 60 tahun. Inang 55. 65. Nah, itu karena lubang kuncinya rusak. Ya? Kalau dari muda berarti si kuncinya yang rusak. Oke, Amang Inang? Udah ngerti ya? Nah, ini yang saya jelaskan ya Amang Inang ya. Diabetes tipe 1 itu yang kuncinya yang rusak. Kalau diabetes tipe 2, lubang kuncinya yang rusak. Ini yang ketiga diabetes kalau lagi hamil. Baru kedapatan diabetes waktu dia hamil, tapi udah lahir bayinya normal lagi. Itu ada yang kelainan diabetes saat hamil aja, namanya diabetes gestasional ya.
Nah, Mang Inang nih, yang tipe 1 yang saya bilang, sel beta pankreasnya rusak. Itu pankreasnya udah rusak. Kan pabriknya itu kan pabriknya itu pankreas. Menghasilkan hormon insulin. Kalau pabriknya rusak, hormon insulinnya gimana? Ya rusak juga kan, karena si pabriknya udah rusak. Pabriknya itu pankreas. Pankreas di mana, Mang Inang? Deket hati nih. Nah ini karena insulinnya udah produksinya kurang, jadi dia harus dapat. Nah ini munculnya usia muda, ngerti kan? Penyebabnya bukan karena keturunan, melainkan faktor imun. Nah ini faktor imun, jadi pankreasnya rusak, pabriknya rusak. Nah ini Amang Inang itu tipe 2 nih, yang sekarang diabetes tipe 2. Jadi Amang Inang yang sekarang yang hipertensi jangan senang dulu, mana tahu nanti bisa kena. Yang Inang ini umur berapa? 65 ya? Ada yang masih di bawah 60 sekarang. Nah, mana tahu suatu saat bisa kena, kita nggak tahu ya. Nah, kita jaga jangan sampai terjadi ya. Nah, ini paling sering ini. Lebih banyak penderitanya. Munculnya saat usia dewasa ke atas. Ya. Karena kegemukan, nih Amang Inang, gemuk itu juga sudah namanya prediabetes. Sudah calon-calon diabetes kalau gemuk. Ya, siapa yang merasa gemuk? Udah calon. Nanti si Cynthia mana tahu nanti jadi apa? Langsing dia. Bisa di-charge gak yang apa kok? Di-charge dulu mana tahu. Oh ya. Tadi malam enggak di-charge. Bisa karena keturunan. Siapa yang keturunan? Inang keturunan enggak dari orang tua? Diabetes. Enggak. Inang ini keturunan. Keturunan enggak? Nah, jadi bisa keturunan diabetes ya. Jadi kalau yang keturunan orang tuanya siap-siap. Inilah dokter. Siapa? Apa penyakit gula berat ini ke anakku nanti mau itu? Iya, ke anaknya bisa, ke Inang enggak kan? Karena enggak ada hubungan darah. Nanti ke anak hati-hati, makanya anak-anak jaga pola makannya. Tapi kadang-kadang udah jaga pola makan pun kena juga. Karena yang udah keturunan. Iya, udah keturunan. Kalau keturunan itu nggak bisa dihindari. Tapi ada juga yang nggak kena juga. Keturunan juga. Oh enggak diabetes ya. Tapi orang tua diabetes. Ya kemudian bisa kena nanti di umur 60 ke atas bisa kena. Itu tipe 2 ya. Nah ini kalau diabetes ini udah nggak usah kita bahas ya. Biasanya ibu lagi hamil, nanti udah melahirkan nggak lagi. Ciri-cirinya kalau gemuk kali waktu lagi hamil itu harus curiga, dites gulanya. Ya. Karena penyebabnya Amang Inang ini saya kasih tahu ke Amang Inang, mana tahu adong, boruta, manang parumaen. Harus dicek gulanya ya. Karena nanti komplikasi bayinya jadi besar. Di atas 4.000 gram. Terus bisa mati bayinya di kandungan kalau gulanya tinggi. Kalau misalnya dia gulanya tinggi pada saat hamil nggak masalah, diobati aja gulanya. Nanti bagus nanti dia. Bayinya nggak akan kegemukan, nggak akan kebesaran atau mati dalam kandungan, ya. Ini buat Amang Inang punya apa? Anak boru parumaen ya. Faktor resikonya kok nggak bisa. Faktor resiko itu Amang Inang ada yang bisa tidak dapat dimodifikasi, ada yang bisa dimodifikasi. Nanti kita jelaskan ya. Oh, baterainya udah mau habis kan? Nah, mainan yang dapat dimodifikasi ini salah ini.
Ini salah, harusnya tidak dapat dimodifikasi. Harusnya ini yang tidak dapat dimodifikasi, artinya tidak bisa dirubah. Jadi mau diapa-apain juga diabetes itu akan datang. Tidak akan bisa dihindari istilahnya. Ini misalnya ras, keturunan, ya, etnik, ada riwayat DM. Kalau ada keturunan di atas, siap-siap bisa kena. Jadi harus dicek lah rutin, Inang, sekali setahun aja. Kalau yang ada keturunan diabetes, cek sekali setahun. Nggak perlu terlalu sering. Nggak perlu terlalu sering, cukup setahun sekali aja kalau yang nggak ada diabetes. 2 kali atau setahun dari pakai ini, nggak usah terus tiap bulan dicek, nggak perlu. Ya tapi karena takut banget kadang. Nah, terlalu gelisah. Cukup setahun atau 2 kali setahun. Kalau udah ada keturunan ya. Di atas 45 tahun, riwayat melahirkan di atas 4.000. 4.000 terus nih, lahir berat badan rendah. Nah, kalau ini Amang Inang dapat dimodifikasi, bisa diubah. Bisa dihindari. Jadi ini kan kalau berat badan lebih kan bisa dirubah nggak Amang Inang? Amang Inang yang gemuk bisa jadi langsing kan? Karena dengan cara jaga makan. Jadi gemuk itu bukan tiba-tiba dari langit Inang dapat kegemukan. Udah berproses ya, Dok? Dibilangnya gini, gara-gara makan air putih pun saya jadi gemuk. Disalahkan air putih. Disalahkan es batu, disalahkan apa? Dibilanglah apa? Aku kalau minum air putih pun jadi gemuk, dokter. Disalahkan air putihnya. Gak mungkin itu. Dari mana itu datangnya gemuk? Kalau bukan dari makanan kan? Dibilang lagi apa keturunan? Keturunannya itu enggak. Karena gemuk enggak. Kalau udah keturunan, kalau kita jaga makan pasti bisa kurus. Ya, oke. Cara menghitungnya udah tahu nggak, Mang Inang? Udah tahu? Nanti ditanya aja sama saya masing-masing, berat badan saya berapa sih, Dok? Yang normal, nanti tanya. Satu-satu nanti boleh. Nah, ini kurangnya aktivitas fisik. Ini kan bisa diubah dengan cara olahraga. Kalau sering olahraga bisa terhindar dari diabetes. Iya, nanti ya Inang ini bener gak? Paling semangat Inang ini. Nah, tekanan darah di atas 140, di atas 140 itu bisa diubah. Coba Mang Inang kesini semua. Tadinya berapa tensinya semua? Yang dulu paling tinggi. 140. Di atas lagi? Ada di atas? Bisa turun kan? Iya, bisa turun. Dengan obat. Jadi ada juga yang bilang, udahlah nggak apa-apa, tensi saya segini aja dok, udah bagus. Nanti kalau tensi saya turun lagi bisa drop saya. Itu nggak bisa. Tetap harus targetnya di bawah 140. Ya? Saya sudah biasa dok, tensinya segini. Enggak ada itu ya istilahnya ya. Jadi rusak nanti, ginjal rusak, pankreas rusak. Ya, oke. Ini Amang Inang, ini apa? Cek darah ini apa? HDL itu apa HDL? Kolesterol apa? Baik. Ingat, HDL kolesterol baik. Baik. MDL. Trigliserida jahat. Jadi ini nggak boleh rendah, tidak boleh rendah. Kalau trigliserida, nah iya mantap. Kolesterol jahat, trigliserida. Udah tahu Amang Inang, udah kalau di sini udah pintar-pintar ya. Udah pintar-pintar. Jadi pintar juga kan. Nah ini yang terlalu banyak gula, yang manis-manis. Pagi-pagi makannya roti putih. Salah nggak tuh? Tapi salah dokter katanya. Iya salah, nggak boleh. Ini kan yang nggak boleh. Tapi gandum bisa kan dok? Boleh roti gandum boleh. Tapi sebenarnya paling bagus itu yang ciptaan dari Tuhan langsung, yang tidak diproses. Itu. Selama ini salah. Dagingnya dihindari tapi rotinya dimakan. Terbalik kan? Terbalik nggak selama ini? Makanya nggak turun-turun tensinya. Oke, setuju nggak?
Lebih bagus. Udah berapa tahun kebiasaan Inang makan roti? Inang ini tiap hari roti ya? Enggak 3 tahun masuk Oni. 10 tahun. Apa? Kuaker kan gandum. Boleh. Nah ini perokok aktif. Ini Amang Surung gimana? Masih merokok nggak? Amang Elisa berkurang ya? Berkurang. Wah, ini Amang ini tadi 300 bulan. 300. Nah itu. Coba yang merokok dikurangi ya. Dikurangi. Karena perokok aktif itu lebih beresiko kena diabetes dibanding yang tidak. Karena suami saya pun nggak bisa dibilangi Amang Inang, susah. Udahlah, nggak tahu saya juga bilang apa. Ya kan Inang, membilangnya susah kan? Karena saya juga ngalami, nggak bisa juga, susah. Karena sambil ngobrol katanya enak, lancar, otaknya lancar katanya. Kalau ada rokok. Karena kan saya kan waktu ketemu dia sudah merokok ya, jadi gimana lagi? Itulah jodoh kita ya kan. Mana tahu terketuk hatinya, saya nggak tahu lah kapan. Oke Amang Inang ya. Nah yang penderita tekanan darah tinggi itu bisa kena diabetes yang saya bilang ya kan, pankreasnya bisa rusak. Kolesterol tinggi juga bisa kena diabetes. Karena bisa kan kolesterol tinggi kan mengakibatkan tekanan darah tinggi. Jadi makanya yang penderita diabetes sama hipertensi dicek dua-duanya kan. Dicek kolesterolnya kan. Inang ini belum pernah ya cek darah? Belum, nanti di bulan 6 ya, bulan 6. Masa belum? Oh bulan 6 nanti ya? Nah. Jadi semua hipertensi sama diabetes dicek kolesterolnya. Nggak boleh tinggi. Oh udah boleh Inang ini. Inang ini penderita diabetes juga. Nanti videonya ditonton ya, oke? Nah yang beresiko yang gemuk. Siapa yang merasa gemuk? Dan pola ditunjuk, ngahu bereng. Ya, coba kuruskan berat badan. Tahan nafsu. Yang ideal berapa tuh? Nanti tanya sama aku, dihitung satu-satu. Sadia mak, berat normalmu Sadia, dah? Nanti saya hitung satu-satu. Yang penderita stroke itu bisa kena gula. Kenapa? Bisa rusak organ di otak. Ini kan pengaturan hormon juga, ya. Jangan sampai Amang Inang kena stroke. Itu penyesalan seumur hidup. Karena kalau sudah kena stroke tidak bisa balik lagi. Mau dipijit kayak gimana pun bisa, cuman ya berkurang sedikit, tapi tidak akan normal seperti awal. Amang Inang ini kan semua penderita hipertensi dan diabetes, sebenarnya Amang Inang itu udah di ujung jurang. Cuman saya selamatkan dengan obat. Sebentar lagi 1 langkah udah kena stroke semua ini. Nah, jangan sampai peserta Prolanis kita di sini ada yang stroke ya. Berarti nggak makan obat. Ya kan yang saya bilang nggak diikuti, ya. Jangan sampai kena stroke. Yang udah kena stroke sudah terlanjur ya apa boleh buat. Jangan sampai terkena stroke. Hidup itu Amang Inang cuma sekali. Tapi sekali-kalinya hidup tapi kena stroke, gimana rasanya? Gak enak kan? Menderita. Dan yang paling saya kesel Amang Inang hidup cuma sekali tapi stroke-nya berkali-kali. Setuju nggak? Itu paling, aduh geram. Ini udah stroke sekali dan ya mengalang obat. Datanglah stroke kedua kali. Jadi yang salah siapa? Hidup itu cuma sekali Amang Inang, kalau bisa jangan kena stroke. Ya? Oke, kalau udah kena stroke nggak ada ampun. Amang Inang itu sebenarnya udah di ujung jurang ini. Cuman untung belum jatuh. Karena rata-rata waktu saya ketemu sebelum saya berapa tensinya? Tiba-tiba kan? Berapa semua. Sekarang nggak normal. Ya? Jadi jangan takut kalau saya naikkan apanya? Dosisnya. Ya? Nggak akan jadi pingsan. Penyakit jantung koroner nih beresiko ya. Penyakit jantung koroner itu serangan jantung. Ya? Itu bisa kena diabetes juga.
Gejalanya Mang Inang diabetes, perhatikan nanti ya, baik-baik ya. Mungkin yang Mang Inang yang udah kena diabetes udah tahu ya tanda-tandanya ya. Sebelum ketahuan Inang kan ciri-cirinya gini, sering kencing. Sering kencing, kalau kita normal itu hanya 2 kali, 1-2 kali. Kalau pipis kalau malam. Ya enggak? Kalau banyak minum, Kecuali banyak minum. Tapi minum biasa tapi kencingnya berkali-kali itu tanda-tandanya itu. Kalau sudah 4-5 kali cek nanti gulanya, tapi dengan syarat minumnya biasa. Kalau bisa Mang Inang sebelum tidur nggak usah terlalu banyak minum. Untuk apa? Untuk apa coba? Biar ginjal saya bagus. Kan kegiatan kita nggak ada di waktu tidur. Cukup 1 gelas sebelum tidur. Ada yang dipaksa, siapa tadi kemarin dari pasienku? Dokter, di dokon kan, ikon banyak minum sebelum tidur. Jadi Inang gimana tidurnya? Terganggu dong, aku bilang. Iya dok, jadi saya nggak bisa tidur. Karena tiap pipis karena kebanyakan minum. Yang bagus itu banyak minum itu pada saat sebelum tidur siang. Jangan pas sebelum tidur, semua orang pun aku juga pasti banyak kencing. Terus sering haus. Kenapa Mang Inang sering haus coba? Logikanya gimana? Glukosa itu mengikat air. Karena gulanya kan banyak di darah. Air diikati semua sama dia. Dibawalah ke kencing. Gitu. Jadi karena sering kencing, sering haus lah dia. Ya? Sering lapar. Dia gini Mang Inang, gulanya tinggi tapi selnya kelaparan. Jadi dia merasa lapar, padahal gulanya tinggi di darah, tapi nggak masuk ke sel. Lapar terus. Akibatnya apa yang Mang Inang yang sakit gula, bukannya yang nggak makan obat ya. Gulanya kan makin lama makin tinggi kan? Kadang sampai 700, 600 segala macam. Itu karena apa? Udah tahu tinggi dia kelaparan. Makan lagi, tambah lagi gulanya. Tapi nggak masuk ke sel. Makin lama makin tinggi gulanya. Sampai penurunan kesadaran lah kejang. Itu kalau bisa di atas 500. Ya. Itu karena nggak makan obat. Kalau makan obat ya biasa aja. Nah ini jadi kurus. Ya. Dia nggak tahu sebabnya apa. Lemah, kurang energi, kesemutan. Pernah ya Inang? Pernah ya kesemutan? Kesemutan bisa karena hipertensi juga, ya. Tapi ini harus semua. Nah orang yang diabetes, yang gula darahnya tinggi, sering gatal. Adong berjamur, itu sering. Terus sama Inang belum saya nanti bahas kan, orang diabetes pun bisa kena TBC. Hati-hati, karena di Indonesia ini kuman TBC udah di mana-mana. Jadi diabetes itu daya imunnya rendah. Jadi kumannya TBC itu bisa masuk. Makanya orang yang TBC harus dicek gulanya juga. Orang gula juga kalau ada batuk-batuk dicek TBC-nya. Dua-duanya saling berikatan. Jadi mau adong di zona diabetes tapi batuknya lebih dari 2 minggu, keringat malam, itu harus difoto, di ronsen malah tuh kena TBC. Tapi batuk itu nggak batuk sembarangan ya. Ada syarat-syaratnya, keringat malam, penurunan berat badan dalam waktu cepat, terus batuknya lebih dari 2 minggu. Ada batuk darah, nah itu. Jadi kan ngeri kan Mang Inang diabetes itu kemana-mana efeknya. Terus lukanya lebih lama, cepat sembuh, lama sembuh ya. Pernah nggak Inang ngalamin yang diabetes? Itu kalau gula darahnya tidak terkontrol. Makanya orang yang diabetes sering bisulan, terus nggak sembuh-sembuh lama. Ada pasienku dia bisulnya besar, sebesar apa itu? Bola kasti. Datang ke saya udah 400, tapi saya nggak pegang dulu, saya normalkan dulu semua, barulah saya bersihkan. Udah sekarang udah nggak lagi. Itu 3 bulan kalau nggak salah sembuhnya. Apanya itu bisulnya sebesar bola kasti segini di punggung. Selama 3 bulan dia tidurnya tengkurap.
tersiksa. Ya puji Tuhan sekarang udah sehat, udah nggak apa lagi. Ya, dia makan obatnya 14 tablet satu hari, dia nggak mau suntik. Tapi responnya bagus untuk obat. Tuh dia pun mau makan obat 14 tablet ya, Sin, satu hari. Nah itu, dia udah 114 gulanya sampai sekarang nggak pernah naik lagi. Terus nggak pernah lagi bisul-bisulan, nggak pernah lagi. Jadi kasihan ketemu saya sudah parah gulanya, tapi syukurlah udah apa bagus ya. Jadi diabetes itu hati-hati Amang Inang, sangat kalau nggak terkontrol. Nah ini kalau mau cek gula darah harus puasa dulu minimal 8 jam ya. Gula darah 2 jam macam-macam ini. Cek gula itu. Yang di sini yang tanpa puasa ada apa ya? Oke. Ini HbA1c. Amang Inang nanti yang diabetes dicek HbA1c-nya nanti Prodia ya. Nanti saya jelaskan lebih lanjut, kan udah pernah saya terangkan ya. Ini apa ya? Gula darah normal. Nah, ini hasilnya. Yang harus targetnya harus segini. 90. Hari itu aku 70, berarti udah rendah kali ya dokter. 70, tapi kalau nggak ada keluhan pingsan nggak apa-apa. Udah mau pingsan. Iya, udah mau pingsan. Ini targetnya harus segini Amang Inang ya. Jadi jangan nggak asal-asal ngobati saya. Harus targetnya seperti ini. Jangan sekedar makan obat 1 kali 1 tapi hasilnya nggak seperti ini. Tetap aja, sama aja. Jadi harus sesuai target. Jadi Amang Inang kalau saya kasih obat ditambahi dosis jangan takut. Ini kan termasuk berhasil lah dokter. Ya, puji Tuhan lah ya Amang. Tapi termasuk kami juga murid yang apa Yang sedia. yang saya tanyakan, karena saya lihat kawan-kawan ini udah banyak, saya lihat yang 110 tensinya. Tensinya itu optimal, tensi optimal. Maksud saya itu masih makan obat kan? Terus makan obat. Kalau nggak dimakan nanti naik lagi. Oh iya. Kalau 110 itu justru target optimal. Jadi aku ini dokter udah 110 dikurangi. Enggak, tetap. Yang 10 itu. Yang 10. Tetap. Nanti naik lagi. Jadi 130, 140. Berapa apa ini ya? Tapi kalau udah mulai ke 100 baru. Mungkin Inang ini, misalnya Inang ini 100. Mungkin berarti dia udah olahraga rutin. Jaga makan sudah rutin. Iya, udah memang. Nah, kalau sudah mulai 110, baru kita kurangin dosisnya. Kalau 110 nggak usah, 110. Ya juga Bu Dokter, gara-gara penyuluhan dari Bu Dokter, ada dampaknya sama keluarga kami. Kenapa, Amang? Nah, selama ini kan kami bolehlah dibilang bukannya ngasih tahu. Karena sekarang kami, oke ada sini Bagasi Omnikan yang jual mie. Nah, yang di sini ada yang di kota sana, ada yang macam-macam. Hampir semua kami keliling itu. Terakhir ini nggak pernah lagi sampai Inata ini udah banyak simpanannya sekarang. Kita mau bangun. Berarti menghemat kan? Menghemat juga. Menghemat juga ya? Jadi kita tepuk tangan dulu kepada ibu dokter kita. Oke, Amang Inang, mudah-mudahan yang saya bagikan berguna buat Amang Inang ya. Jadi kedepannya jangan sampai yang prolanis ini ada yang stroke lah. Mudah-mudahan panjang umur.